Halo minasan. Halo. Selamat datang di channel Liputan Skru, dan hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk saya dan juga teman saya James. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Berapa lama nih? Dari November lalu ya? Tahun lalu kurang lebih. Tahun lalu akhirnya saya punya kesempatan untuk kembali ke Malang dan berkunjung ke tempat yang sangat spesial. Nah, tempat ini sangat istimewa. Kenapa? Karena ini adalah sebuah bangunan yang bisa dikatakan museum tertua di Jawa Timur. Nah, James, hari ini kita lagi di mana nih? Coba. Oh, tentu saja sebagai orang Malang atau mungkin teman-teman yang dari Malang pasti tidak akan asing dengan Museum Brawijaya. Museum Brawijaya merupakan terletak di Jawa Timur, di Kota Malang, khususnya di Jalan Ijen. Dan di depan museum ini kita dapat melihat Monumen Sudirman serta Monumen Suropati. Dan di halaman depan, ikoniknya adalah kita mendapatkan tank tipe 97 CH dari Jepang. Serta nanti di sebelah kiri kita, atau mungkin kanan, di sisi pandang kalian kita melihat LVT atau dalam klasifikasi TNI AM Truck. Oke, mantap sekali James. Nah, ini mungkin yang bisa kita lihat di openingnya. Tapi tentu saja nanti kita akan maju dari bagian per bagian dan kita akan melakukan tour digital ke dalam Museum Brawijaya. Jadi di sini kami menggunakan Insta360 One X2. Ini adalah kamera 360. Jadi seperti Google Map, kalian bisa putar gambarnya. Misalkan kalian ingin melihat Amtrak di situ atau LVT, jadi kalian bisa putar dan langsung lihat saja. Nah, selamat menikmati. Sebelumnya, saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Bintal Jaradam Brawijaya yang telah memberikan izin supaya acara ini dapat dilakukan, khususnya dengan akses-akses juga dengan sumber-sumber data yang kami perlukan. Maka dari itu kami sekali lagi akan mengucapkan terima kasih kepada Bintal Dam dan Disjara AD karena telah memperkenankan kami untuk mengambil syuting di Museum Brawijaya. Oke, sekian sambutannya and let's get moving. Rock and roll. Masuk dulu, kita akan lihat di bagian luar di depan. Oke, sekarang kita ada di bagian paling depan dari Museum Brawijaya. Di sini kita bisa lihat ada tank CH dan di seberang ada tugu apa namanya, James? Monumen Suropati. Ya, Monumen Suropati. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh salah satu materi yang akan segera datang. Jadi untuk sementara kita akan melihat tank di sebelah sini terlebih dahulu. Nah, di sini tanknya sangat tidak asing nih. Kalau kalian pernah nonton anime Guren Panzer, pasti kalian tahu dengan tank ini. Ini adalah tipe 97 CH. Nah, tapi sebenarnya ada menarik, James. Ini sepertinya meriamnya agak berbeda dibandingkan yang saya lihat baik di animenya maupun di dalam game War Thunder. Coba mungkin apa yang beda? Yang paling berbeda terlihat dari larasnya. Ini memiliki karakteristik dari meriam quick firing, tapi dia untuk 2 pounder, di mana klasifikasi itu digunakan oleh tank Inggris. Khususnya kalau untuk tank spesifiknya saya lupa, tapi yang kaliber ini sekitar 45 mm. Kali 50 mm dan ini di retrofit menggunakan meriam dari Inggris. Oke, menarik sekali. Sebuah engineering yang sangat hebat ya, karena dulu kita sangat kekurangan senjata dan dengan kreativitas dan juga usaha yang luar biasa kita bisa memakaikan meriam yang lain yang mungkin tidak sesuai dan tapi bisa masuk. Bisa bekerja. Kalau itu bekerja, kenapa tidak? Ya, if it works, why not? Dan di sini, di samping ini kita punya 2 senjata anti udara, pom-pom gun dengan kaliber yang cukup besar. Berapa James kalibernya? Kalau tidak salah 20 mm. 20 mm ya? Untuk tidak salah. Oke, berarti ini juga sama, di kiri ada, di sebelah sana juga ada. Ini adalah senjata anti udara. Sekarang di belakang ada meriam, mungkin terhalang oleh CH di sini. Kita akan spotlight nanti nih. Kita akan pindahkan dulu kameranya. Tapi sebelum itu, di CH ini ada satu karakteristik lain. Wah, apa itu? Paintingnya. Oke. Painting ini mungkin kalau kita akan lihat secara waktu itu, painting yang Jepang sama punyanya TKR mungkin berbeda. Ya. Tetapi dari pattern seperti ini menunjukkan bahwa di waktu itu Malang, Surabaya itu masih dominan dengan pepohonan. Itu terlihat dari warna hijau karena untuk blending dengan pohon dan semak-semak. Lalu ada warna coklat, coklat tua, coklat muda. Itu selain untuk lumpur juga batang kayu karena hutan rimbun masih sangat banyak. Dan tank ini digunakan di pertempuran Surabaya dan operasional di Jawa Timur. Ini karakteristik yang sangat menarik dari CH ini, karena ini salah satu CH yang masih bisa
bertahan, dan operasional jika diberikan mesin dan perawatan lebih layak. Nah, Tapi hati-hati, tank ini karena dibuat oleh orang Jepang, mungkin untuk orang-orang seperti kita yang cabai gini mungkin tidak akan muat. Tapi kalau untuk di zaman itu, orang Jepang, orang Indonesia yang emang badannya kecil dibanding dengan Eropa, bisa masuk dan mengoperasikan. nah, maka daripadanya kelas dari tank ini adalah tank kelas ringan atau light tank. Tapi berdasarkan Jepang, ini medium tank. Medium tank. Wow, keren sekali ya untuk klasifikasinya. Klasifikasi tiap negara kan berbeda kategorinya. Nah, oke. Mungkin kita bisa langsung ke bagian belakang karena ada meriam yang sangat besar di belakang. Besar. Ya, kita sudah berpindah dan dari sini kita bisa melihat bagian belakang dari tank Chiha di sini. Ternyata benar ya untuk kamuflasenya terlihat lebih jelas di sini, ada warna hijau, lalu ada coklat muda dan juga coklat tua. Berarti dulunya di Malang ini masih banyak hutan ya? Masih banyak hutan, bahkan Surabaya juga pinggirannya banyak hutan. Oh, menarik sekali. Pantas saja kamuflase seperti itu. Dan di sebelah sana kita punya meriam dengan kaliber yang sangat besar. Ini berapa kalibernya? Apakah James tahu? Mungkin kurang lebih 76 mm, tapi akan lebih lengkapnya dibahas oleh pemateri. Oke. Nah, tapi kita bisa melihat ada komparasi ukuran dengan manusia. Jadi ini kaliber untuk menyerang pesawat, tapi dia karena berat, dia harus digerakkan dengan kendaraan seperti truk ataupun mungkin tank. Menarik sekali ini, bisa kita lihat juga di situ ada anak kecil sedang bermain dan rupanya meriamnya besar sekali dan juga kita bisa lihat ukuran larasnya juga pasti panjang ya. Panjang Karena ini. agar untuk bisa menyampai ke pesawat yang sedang ada terbang di atas. Selamat pagi. Nah, jadi kita saat ini berada di Monumen Suropati ya, Pak? Monumen Sekolah Kadet untuk Suropati. Untuk Suropati ya. Iya. Nah, ini kita akan membacakan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Monumen ini kami persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada para pendahulu dan senior kami yang mempunyai pandangan jauh di ke depan, mempersiapkan ke regenerasi kader Akabri. Ya. Kedua, sebagai tanda kehormatan bagi kawan-kawan yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya. 3, sebagai pengobar semangat juang bagi kawan-kawan yang masih hidup dan generasi berikutnya agar tetap pada pendirian mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Malang 17 Desember 1982. Alumni Taruna 45. Berarti bisa dibilang prasasti ini ditinggalkan oleh alumni yang paling pertama berarti ya? Betul, Pak. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Oh. Jadi begini, Pak. Jadi monumen ini sebagai pengingat bahwa ketika revolusi perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, kita kekurangan perwira-perwira di tingkat pertama, Pak. Di tingkat pertama. Ketika TNI atau TKR dan TNI ini berdiri, para pemimpin-pemimpin lapangan kelompok itu yang Sodanco menjadi Cudanco, yang Cudanco menjadi Daidanco, yang Daidanco itu menjadi komandan-komandan brigade atau divisi. Kita kekurangan perwira-perwira, Pak. Perwira-perwira muda yang bergerak di lapangan sebagai komandan-komandan peleton. Instruksi dari pimpinan Markas Besar Angkatan Tentara MBT di Jakarta, di Yogyakarta pada saat itu, setiap divisi yang ada di Jawa dan di Sumatera untuk membentuk sekolah kader pemimpin lapangan. Nah, itu nanti di situ pendidikannya hanya berlangsung selama 6 bulan, Pak. 2 bulan tingkat pertama, 2 bulan tingkat kedua, 2 bulan tingkat ketiga, dan mereka akan dilantik menjadi seorang letnan muda untuk memimpin seksi atau peleton-peleton di daerah-daerah pertempuran. Nah, oleh sebab itu disambutlah di sini di divisi
satu Jawa Timur ini ada dua, Pak. Yang pertama itu di divisi 6 Narotama yang terletak di Mojoagung, dipimpin oleh Kapten Rono Puspito. Di Jawa di sini dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno pada saat itu, dipimpin oleh itu. Dibentuklah formatur itu. Pertama, ketika direkrut itu hanya masih berjumlah 26 orang. Mereka dididik di sekolah Kepandaian Putri yang saat ini di Jalan Suropati nomor 11. Sekarang menjadi kantor pembinaan mental dan sejarah Kodam 5 Brawijaya. Karena animo dari para pemuda itu banyak sekali, tidak mencukupi. Akhirnya pendidikan mereka berpindah dari Jalan Suropati nomor 11 itu berpindah ke Jalan Celaket nomor 21. Sekarang sekolah Frateran. Ketika agresi militer pertama Belanda, mereka terpaksa harus mengungsi ke daerah Malang Selatan, bertepatan di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Itu. Mereka dididik di sana dengan pelajaran-pelajaran taktik militer, PBB, pelajaran-pelajaran ilmu militer, ilmu medan di sana. Setelah itu, ketika mereka setelah selesai, pada tingkat ketiga, mereka akan ditempatkan atau di-UJT-kan, atau uji terampil jabatannya itu ke divisi-divisi yang ada di Jawa Timur, seperti divisi 5 Ronggolawe, divisi 6 Narotama, divisi 7 Untung Suropati. Mereka ditempatkan di situ, Pak. Pertama mereka menjadi perwira-perwira staf dulu. Perwira staf. Dan akhirnya mereka dijadikan perwira-perwira lapangan. Dan banyak di antara mereka ini gugur sebagai kusuma bangsa. Di antaranya Kadet Tobing, dia gugur di daerah Gempol, Porong. Terus Kadet Subandi dan Kadet Sumarto, itu agresi kedua. Mereka gugur di daerah ketika mengikuti kompi peluncur dari Gagak Lodra yang dipimpin oleh Kapten Sabar Sutomo. Yang ketiga, salah satunya itu yang ikut di divisi Ronggolawe, Kadet Suwoko. Nah, di situ mereka dibentuk untuk menjadi pemimpin lapangan pada agresi itu. Setelah itu, setelah mereka yang gugur itu banyak mereka setelah itu mereka melanjutkan kembali untuk kuliah, untuk menempuh tingkat 3. Tingkat 3 karena mereka akan dilantik oleh Presiden Soekarno nantinya diintegrasi tahun 1950 itu di AMN Yogyakarta. Nah, mereka akan diintegrasi di situ. Nah, adapun tokoh-tokohnya Akabri Taruna pertama tahun 45 ini salah satunya Letnan Jenderal TNI Himawan Sutanto, itu Akabri pertama, Pak. Letnan Jenderal TNI Poniman. Nah, nanti kita akan kenal tokoh tersebut. Letnan Jenderal TNI Susilo Sudarman. Letnan Jenderal TNI Julius Hinuhili. Dan masih banyak lagi. Di sini Akabri AMN pertama itu yang jadi Pangdam di 8 Brawijaya namanya Letnan Jenderal Murgito. Inilah eksistensi dari para alumni Taruna atau sekolah kadet dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Kemari kita ke sini, Pak. Nah, ini ketika mereka dibentuk, Pak, pertama kali dibentuk di Jalan Suropati nomor 11 itu tadi, akhirnya mereka dibentuk oleh Jenderal Mayor Imam Sujai ini. Nah, ini mereka. Ini mereka berbaris melakukan sumpah sebagai perwira. Ini pangkat mereka ketika mereka tingkat 1, Pak. Ini tingkat 1. Ini tingkat 2. Ini tingkat 3. Nah,
Nah, ini yang kami ceritakan ketika mereka menghadapi agresi militer, Pak. Ini nanti siapa Kadet Tobing meninggal dunia. Nah, ini Pak, ini mereka bergerilya masuk di daerah Sumber Manjing Wetan. Ini. Mereka mengadakan penghadangan, mengadakan penghancuran, mengadakan infiltrasi. Ini. Sampai demikian jauh perjuangan mereka. Selanjutnya kita pindah ke relief yang kedua, Pak. Nah, ini peristiwa agresi militer kedua, Pak. Ini banyak para kadet ini yang meninggal, yang kami ceritakan tadi. Itu kadet Suwoko, Pak, yang ada di daerah Lamongan. Nah, ini kadet Subandi dan Sumarto di Kebon Jai, di Kalijahe, Pak, di daerah Dusun Begawan, Kecamatan Jabung di Malang, Pak. Nah ini mereka dianukan di Kalijahe itu. Setelah berjuang sama-sama, akhirnya yang dari Sumatera dan dari Jawa ini diintegrasi, mereka menjadi Letnan 2 di AMN Yogyakarta. Ini himne janji tarunanya, Pak. Inilah sekilas dari Sekolah Kadet 7 Untung Suropati. Karena berbentuk melati, Pak. Melati ini melambangkan secara nilai filsafat kuncup bunga yang menjadi harapan bangsa. Dia mempunyai watak, karakter, jiwa yang suci dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Itu, Pak. Secara tidak langsung Bunga Melati ini salah satu ikonnya punya TNI juga Kota Malang, ya? Iya, betul, Pak, betul. Bunga Melati. Bunga Melati itu tulus suci. Jadilah melati kusuma bangsa. Karena dalam filsafat Jawa, orang Jawa khususnya, bunga melati itu bunga yang sesuatu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan atau kepada Hyang. Ya, dalam kepercayaan Kapitayan itu mereka mempersembahkan itu ada bunga melati. Nah, ini bunga melati ini secara filsafat memang sangat tinggi sekali. Ya. Jadi perjuangan bangsa Indonesia ini bukan punyanya TNI sebenarnya. Seluruh lapisan rakyat Indonesia ini juga berjuang dengan profesi masing-masing. Itu merupakan perjuangan, Pak. Jadi kalau dalam perjuangan itu jangan membedakan etnis, dari mana, bahasanya apa, golongannya apa, jangan, Pak. Karena mereka yang berjuang dahulu tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang penting saya merdeka, bangsa kita bisa mengatur kehidupannya kita sendiri, dan kita menjadi bangsa yang bermartabat, itu saja. Mereka ingin bangsa kita bangsa yang bermartabat, bukan bangsa yang terjajah. Jadi kenapa ditaruh di Jalan Raya Ijen ini? Agar seluruh rakyat Jawa Timur pada khususnya, Kota Malang, dan Indonesia pada umumnya ketika melihat monumen ini menjadi inspirasi. Bagaimana sumbangsi saya, peran saya sebagai anak bangsa ini untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Itu, Pak, sebenarnya. Mereka hancur lebur badannya ini untuk menegakkan merah putih, untuk menegakkan kemerdekaan. Nah, ini mungkin nih bagi beberapa pemirsa khususnya yang sedang menempuh kuliah sejarah, ini banyak sekali profil-profil kadet yang belum juga dimunculkan, kan? Nah, ya. Ini mungkin jadi salah satu bentuk penelitian kalian yang ingin meneliti sejarah militer di Indonesia. Nah, itu sekian untuk Monumen Suropati. Ya, mungkin kita bisa pindah ke destinasi berikutnya. Selamat siang, sekarang kita berada di LVT, atau kalau dari TNI kita menyebutnya AM Track. Jadi itu untuk AM-nya itu pasti untuk amfibi, ya, Pak? Ya. Nah, itu untuk amfibi ini kan secara mekanik berarti dia digunakan untuk di daerah rawa sama pantai, ya? Ya. Seperti di Guadalcanal, Solomon, Peleliu, dan Front Pasifik lainnya. Ya. Nah, kalau ini kan digunakan di Malang, ya? Di Malang. Khususnya di utara dari sini, di Jalan Trip, kan? Ya. Nah, berarti medan di sana itu sudah ada jalan beraspal atau emang masih tanah berlumpur gitu, Pak?
Selamat siang ya. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan sekilas tentang AM Track. Jadi peristiwa ini berawal dari agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947, yang mana saat itu tentara Belanda melakukan namanya agresi militer yang pertama di beberapa kota di Jawa Timur, salah satunya adalah di Kota Malang. Jadi saat itu tanggal 31 Juli tahun 1945, Kota Malang ini diserang oleh Belanda. Berawal dari Kota Lawang, Singosari, Blembing, terus di perempatan sekarang Raja Bali BCA itu ya, belok kanan, baru ke depan museum ini, terus belok kanan lagi, sampai ke Jalan Salak, kalau namanya sekarang Jalan Pahlawan Trip. Jadi sepanjang depan museum sampai Jalan Salak inilah saat itu sebagai medan laga pertempuran kontak senjata tentara Belanda dengan pejuang trip, yang notabene-nya pejuang trip itu adalah para pelajar setingkat SMP atau SMA yang saat itu studi di Kota Malang. Meskipun menggunakan senjata seadanya ya bambu runcing, ya golok dan sebagainya, tapi semangat pantang menyerah luar biasa yang dimiliki oleh pelajar Kota Malang saat itu sungguh sangat luar biasa. Menghadapi tank yang kita lihat ini cukup modern untuk ukuran saat itu, cukup canggih, tapi keberanian yang sangat luar biasa itulah yang mungkin sekarang patut kita contoh dengan diaplikasikan dengan belajar dan mengisi kemerdekaan ini. Karena persenjataan para pelajar kita saat itu tidak seimbang dengan tank milik Belanda ini, akhirnya banyak pelajar yang gugur pada saat terjadi kontak senjata. Saat itu ada 35 pelajar yang gugur di sepanjang Jalan Ijen sekarang ini. Saat itu jalannya masih tanah liat, belum sebagus seperti sekarang ini. Bahkan pelajar yang sudah meninggal di atas tanah itu sempat tubuhnya dilindas sama tank milik Belanda ini ya. Itulah penjajah sangat tidak berperi kemanusiaan. Melihat anak yang notabene masih SMP dengan seenaknya melindas tubuh para pelajar. Setelah terjadi kontak senjata reda, para pejuang kita, pelajar kita yang masih hidup saat itu membantu untuk mengamankan jenazah-jenazah temannya yang sudah tidak bernyawa lagi, dan 35 pelajar akhirnya dikubur jadi satu. Sekarang kuburannya masih ada. Kalau sekarang namanya Jalan Pahlawan Trip, disitulah pelajar kita dikebumikan jadi satu. Inilah yang menjadi peristiwa sangat bersejarah di Kota Malang setelah kita merdeka. Setelah itu bukan berarti yang lain takut, pelajar tidak. Justru dengan peristiwa ini lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan para pejuang kita, para pelajar kita yang ada di Kota Malang khususnya. Dan ini mengilhami di kota-kota lain untuk segera mengusir penjajah Belanda dari Jawa Timur dan dari Indonesia ini. Dan ini sekarang kenapa kok dihadapkan ke arah utara sana? Ini punya maksud, tentunya di situ ada makam trip, biar kita tidak lupa sama jasa-jasa para pelajar kita saat itu. Setiap tanggal 31 Juli di Kota Malang ini, di TMP Trip itu diperingati upacara ya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan Trip, meskipun statusnya masih anak-anak, masih SMP. Jadi untuk upacara itu dia berupa pengobaran bendera setengah tiang atau bendera penuh, Pak? Bendera penuh ya. Jadi mengingatkan biar kita tidak lupa sejarah ya. Kalau sejarah itu tidak diperingati, kita akan lama-lama akan lupa. Bahkan lupa peristiwanya. Justru diperingati itu banyak sekolah-sekolah yang juga memperingati. Karena di Kota Malang ini terkenal dengan kota pelajar atau kota pendidikan sampai sekarang ini. Inilah yang bisa kita contoh untuk adik-adik kita yang masih statusnya pelajar sekarang ini ya. Mencontoh kakak-kakaknya dulu bukan hanya belajar, tapi perang. Kalau sekarang kan sudah tidak perang lagi, sudah tidak angkat senjata lagi. Tapi tantangan lebih berat, tantangan bermacam-macam aneka ragam. Dibutuhkan filter
atau saring yang bisa menangkal pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Karena generasi muda sekarang ini, khususnya pelajar, itu adalah tolak ukur bagaimana bangsa Indonesia kelak di kemudian hari itu dari generasi muda yang sekarang. Kalau generasi muda sekarang itu, mohon maaf, tidak baik, tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan menunggu kehancuran saja saatnya. Tapi kalau sekarang sudah disiapkan, saya yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat. Gitu ya. Itu yang sekarang kita tanamkan kepada generasi muda. Ayo berkunjung ke museum. Di museum inilah ada cerita, ada bukti yang bisa kita petik di balik benda-benda ini apa sejatinya, apa sebenarnya. Biar kita tidak lupa sejarah, ya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Siapa yang menghargai para pahlawan kalau bukan kita? Pahlawan tidak minta dihargai, tidak minta ini itu. Tapi kita yang hidup sekarang ini, berkat jasa para pahlawan yang sekarang sudah di Taman Makam Pahlawan, bahkan yang tidak di Taman Makam Pahlawan pun banyak. Tapi kewajiban kita sebagai generasi penerus ini adalah melanjutkan nilai-nilai luhur para pejuang itu demi kemakmuran dan kejayaan bangsa Indonesia. Jadi ini penjelasan dari Amtrak. Tank yang dikenal dengan LVT untuk Amerika, kemampuan amfibi, dan yang menarik adalah paint jobnya ini menggunakan warna hijau, coklat krim, dan coklat tua ya. Berarti menunjukkan kondisi Malang itu penuh dengan hutan rimbun dan tanah berlumpur. Ya. Karena Indonesia sendiri daerah tropis ya. Di Malang ini kan dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi cenderung hawanya dingin. Makanya kenapa orang-orang Belanda sangat suka di kota Malang. Bukan berarti di lain nggak suka ya. Di Jawa Timur lebih suka di Malang karena di Eropa kan sudah kebiasaan hidup sehari-hari dingin ya, dingin. Itulah banyak sekali juga bangunan-bangunan di kota Malang sekarang itu yang dulu adalah yang dibangun atau dimiliki orang Belanda. Sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Tibin untuk sama-sama penjelasan mengenai Amtrak ini. Tank ini juga sangat mungkin jarang ditemui juga di sini ya. Jarang. Salah satunya yang mungkin masih bisa dioperasikan lagi kalau diberikan mesin ya. Ya, sangat. Ya, terima kasih Pak Tibin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita akan ke destinasi berikutnya.